Sahabat BPR Simpo TV, selamat datang di BPR Menyapa, sebuah program yang membahas seputar isu Bank Perekonomian Rakyat bersama saya, Henry Palti, di BPR Menyapa. Sahabat BPR, hari ini kita akan membahas lebih jauh mengenai BPRS. Nah, BPRS itu apa, bagaimana, terus siapa yang kita datangkan? Pada hari ini saya tidak sendirian, tapi bersama dengan Ibu Andi Irna. Selamat datang Ibu, apa kabar? Terima kasih Pak Henry. Okay. Alhamdulillah bisa sampai di sini hari ini. Macet nggak Bu tadi Bu? Lumayan ya kan, kemarin abis hujan jadi lumayan macet juga iya, tadi. Iya, kemarin hujan banget ya. Iya, tapi betul. Demi sahabat Simpo TV dan BPR Menyapa, Ibu datang ke sini dengan semangat 45 Ibu ya? Tentu saja, pagi-pagi saya sudah bangun, sudah siap untuk menyampaikan berita hari ini. Kita mau ngomongin apa aja nih Pak Henry ya, gitu ya. Ini sekarang kita mengenai temanya adalah lebih jauh tentang BPR Syariah. Nah, ini kan, tapi sebelum sampai ke situ Bu ya, tadi kan Ibu cuma pengenalan nama. Nah, mungkin pemirsa pingin tahu nih lebih jauh nih, Ibu ini sebagai apa, kemudian lokasi BPR-nya di mana? Silakan, monggo. Oke, baik. Saya pertama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Henry. Nama saya Andi Irnawati. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Jadi kita singkatnya BPRS Pak Henry. Oh, jadi BPRS itu ada syariahnya ya? Ada syariahnya. Karena ada nih yang BPR, ada yang BPRS. Tapi Ibu perkenalan dulu deh. Iya, ada syariahnya gitu ya. Okay. Jadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS. Gitu lokasinya di mana Bu ini? Lokasinya, yang tempat Ibu nih? Lokasinya di Bintaro Pak. Oh, di Bintaro. Ada Pak. Kisi-kisinya nggak biar orang yang Bintaro tuh kan? Alamat saya di sini Pak, kantor saya di Jalan Bintaro Utama Sektor 9, Bintaro Jaya, Tangsel. Jadi saya anak selatan sih Pak, tapi Tangerangnya Pak. Begitu ya Pak. Ngaku-ngaku ya. Nah, itu udah berapa lama nih Bu kalau bisa Ibu perkenalkan BPRS-nya? Oke, jadi BPR Rizky Barokah ini, BPRS Rizky Barokah itu berdiri tahun 1997 Pak Henry. Jadi sudah cukup lama ya berdirinya. Kemudian kami bertransformasi Pak, atau melakukan konversi dari BPR Konven menjadi BPR Syariah. Itu kami dapat persetujuan, izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu pada tanggal 5 Januari 2024. Kemudian kami melakukan perubahan secara operasional, operasional secara syariah, itu pada tanggal 1 Februari 2024. Jadi kurang lebih sekitar 1,5 tahun lah Pak kami menjadi BPR Syariah. Oh, jadi tadinya Ibu dari konvensional BPR, berarti gitu ya? Iya. Nah, dari BPR tiba-tiba ambil keputusan untuk menjadi syariah, gitu ya. Nah, ini kira-kira apa sih yang membuat Ibu itu perbedaannya gitu Bu? Yang Ibu hingga menyebabkan Ibu jadinya masuknya ke BPRS gitu Bu? Oh oke. Tadi kan Pak Henry pertama nanya dulu nih mas saya, kenapa masuk ke BPR menjadi BPR Syariah gitu ya Pak ya. Jadi mungkin sedikit memperkenalkan lagi Pak, kami ini BPRS Rizky Barokah itu kami itu miliknya PT PNM Ventura Syariah. Nah, PNM Ventura Syariah itu juga anak usahanya PT PNM Pak, Permodalan Nasional Madani. Tadinya BUMN, kemudian kami bergabung dengan BRI, sehingga sekarang tuh saya kurang lebih kayak cicitnya BRI lah Pak, gitu ya. Karena kan ada BRI, ada PNM, ada PNM Ventura Syariah. Kemudian kenapa kami berkonversi menjadi BPR Syariah? Karena memang bapaknya kami, ceritanya pemilik kami adalah lembaga keuangan non-bank, yaitu PNM Ventura Syariah, sehingga kami harus ikut menjadi syariah. Itu salah satu alasan sih Pak. Tapi alasan kedua apa? Kami melihat potensi perbankan syariah saat ini di Indonesia cukup besar Pak. Kan masyarakat Indonesia kan mayoritas penduduknya Muslim ya Pak ya. Jadi kami melihat kebutuhan perbankan syariah itu
cukup besar sehingga potensinya ada, peluangnya ada. Kami coba masuk di sektor itu, Pak. Berarti menarik nih Bu. Berarti ada teman-teman mungkin di luar sana, baik masyarakat yang mengenal maupun yang tidak mengenal BPR, itu mungkin bertanya-tanya Bu. Berarti BPR dan BPRS ini bisa dimiliki oleh perorangan gitu atau punya pemerintah sih? Kan banyak yang nggak tahu nih, pikirnya kayak bank lain kan mungkin punya pemerintah. Ini apakah bisa punya perorangan atau harus PT atau bisa perorangan gitu Bu? Untuk BPRS ya? Iya. Kalau melihat regulasinya sih itu bisa dimiliki oleh perorangan maupun perusahaan, Pak. Kebetulan BPRS Rizky Barokah ini dimiliki oleh mayoritas sahamnya atau pemegang saham pengendali itu PT, Pak. Tadi yang saya sampaikan PT Permodal Nasional Madani Ventura Syariah. Tapi memang ada sedikit sahamnya sekitar kurang lebih 5% itu dimiliki oleh perorangan. Jadi kami dulu mengakuisisi perusahaan ini dari 2 orang individu, kemudian sekarang menjadi mayoritas, kurang lebih gitu, Pak. Jadi bisa dimiliki oleh perorangan maupun perusahaan, Pak. Kalau BPR itu, Pak, ya mungkin sama seperti bank umum gitu ya. Berarti kayak Ibu bisa punya saham di BPRS-nya? Boleh, Pak. Tapi saat ini belum ada, Pak. Belum punya. Sian ya. Nah, terus kira-kira yang membuat Ibu itu salah satu lagi apa sih yang membuat itu kayaknya nih BPRS nih akan ngehit seperti yang Ibu bilang tadi nih, karena kebutuhan masyarakat kan mayoritas kan Muslim gitu. Nah, menurut Ibu gimana dari kacamata Ibu sendiri mengenai BPRS ini ke depannya bagaimana sih Bu? Oke. Kedepannya sih saya melihat peluangnya sih cukup besar ya Pak ya. Apalagi tadi saya sampaikan masyarakat itu penduduknya Muslim banyak banget Pak. Kemudian kebutuhan atas perbankan syariah menurut saya sekarang sudah mulai tren gitu ya Pak ya. Jadi masyarakat melihat mana sih yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Misalnya ya memang yang terutama yang beragama Muslim ya Pak ya. Mereka ingin menggunakan produk perbankan yang memang menggunakan prinsip syariah. Nah disitulah kami ada, disitulah kami menyediakan produk tersebut. Nah, gitu Pak. Terus ngomong-ngomong nih Bu, kalau misalnya di tempat Ibu ini ada berapa BPRS sih Bu di tempat lokasi Ibu di daerah yang ngaku-ngakunya Jakarta Selatan gitu? Ada berapa BPRS tuh Bu di situ Bu? Oke Pak, kalau di Tangerang Selatan sendiri sih sebetulnya yang dekat sama saya itu cuman ada 1 BPRS Pak. Itu lokasi sekitar 7-10 kilo lah Pak lokasinya. Jadi ya persaingannya sih menurut saya masih cukup oke lah gitu ya Pak ya. Berarti sangat memungkinkan sekali untuk BPRS ini lebih berkembang lagi ke depannya gitu ya Bu ya? Iya dong Pak, saya yakin banget. Boleh buka cabang juga nggak? Rencananya sampai saat ini masih belum Pak, kita belum buka cabang. Tapi karena prinsipnya boleh ya? Boleh banget, sama kayak boleh BPRS, sama, cuma perbedaannya ada syariahnya aja. Yes, betul gitu, ya? gitu Pak. Nah kalau begitu berarti pemirsa itu bisa beda dong ya, ada beda BPRS yang tempat Ibu itu namanya Rizky Barokah ya kan? Iya. Terus kalau di tempat lain berarti namanya bukan Rizky Barokah ya? Berarti ya mungkin ada BPRS lain lagi namanya iya gitu banyak ya? Pak. Ada di sekitar tadi saya bilang sampai radius 5 km ada 1 BPRS, kemudian di radius yang lebih dari itu ada beberapa BPRS. Kalau nggak salah di Provinsi Banten ya Pak, itu ada 8 BPRS Pak di Provinsi Banten. Provinsi Banten. Karena Tangsel itu kan masuknya Banten Pak. Oh 8. Jadi ada 8 BPRS. Termasuk Ibu? Yes. Oh berarti sangat menggiurkan sekali bisnis BPRS ini ya? Ya insya Allah Pak, gitu. Dengan perbankan syariah yang kita coba sediakan produk-produk dan layanannya. Begitu. Jadi kalau lokasinya gampang tuh Bu ya di tempat Ibu untuk mencapai ke situ, gitu ya? Gampang Pak, alhamdulillah lokasi kantor saya strategis. Strategis ya? Iya. Jadi bisa lewat jalan darat, laut dan udara gitu Bu ya? Asal nggak lihat bawah Pak. Nah berarti kalau misalnya jam kerjanya sama Bu? Sama seperti jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 8 sampai jam 5 sore. Karyawannya ada berapa Bu? Kalau biar pemirsa tahu. Oh ya, apakah sama kayak ada CS-nya juga? Ada Pak, pasti ketentuannya kan sesuai dengan perbankan gitu ya. Ada CS, ada teller dan
Karyawan saya tadi cuma 16 orang Pak, cukup efisien ya Pak. Itu sebelum jadi BPRS atau Sekarang ini, saat ini karyawan saya hanya 16 orang. Oh, hanya 16? Yes. Wah, efisien banget ya Bu. Ya, dengan aset saat ini posisinya sekitar 80 miliar Pak. Wah, berarti paling besar mungkin ya di Tangerang? Itu saya apalah gitu, nggak terlalu besar Pak, tapi juga nggak terlalu kecil ya. Karena ada di bawah saya dan di atas saya jauh lebih besar. Nah, kalau setahu Ibu nih, biar teman-teman tahu, BPRS itu ada yang aset paling kecilnya itu berapa sih Bu? Ada yang mungkin 10 atau mungkin 20? Mungkin 30-an ya Pak, 30-an miliar. Sementara kalau yang paling besar bisa sampai 1,8 triliun. Oh, 1,8 triliun? Ada, itu Pak. yang the bestnya ya ibaratnya yang saat paling ini ya? besar gitu. Di daerah Tangsel juga enggak? Enggak Pak, bukan, di luar kota? di luar Kota, Jakarta. Ya. di luar Jakarta. Jadi kalau menurut Ibu nih ya kan, BPRS ini nanti kedepannya akan lebih dari tadi 8. Betul. Ya, ini pertumbuhan dari tahun ke tahun itu menambah atau gimana nih dari yang Ibu dapat informasinya? Bertambah Pak, terutama pada saat tahun lalu kami menjadi BPR Syariah kan artinya dari 7 menjadi 8. Artinya ada penambahan ya. Setiap tahun ada nambah terus atau? Ada beberapa BPR konven yang melakukan konversi Pak. Jadi tahun ini juga ada yang saya dengar ada satu ya yang baru di wilayah Tangerang Selatan. Ada satu lagi BPRS yang menjadi BPR Syariah. Jadi mungkin yang konvennya yang berkurang tapi menjadi BPR Syariahnya yang bertambah, kurang lebih gitu Pak. Jadi semakin banyak pilihan masyarakat ya, khususnya yang Muslim untuk menikmati produk dan layanan dari BPRS, terutama Rizky Barokah dong. Iya dong. Betul Pak. Nah terus tahan dulu Bu ya. Jadi kita akan lanjut lagi pemirsa, jangan kemana-mana. Di BPR Menyapa akan kembali lagi. Halo pemirsa, kembali lagi bersama BPR Menyapa. Kita kembali lagi ya Bu Irna ya. Tadi saya mau nanya sebenarnya Bu, ya kan? Mungkin pemirsa juga masih banyak yang belum tahu. Sebenarnya perbedaan dari BPR dan BPRS itu apa sih Bu? Oke. Perbedaan mendasar aja kali ya Pak ya, yang saya sampaikan. Jadi kan kalau BPR itu Bank Perekonomian Rakyat itu kan beroperasinya konvensional Pak, mengikuti kegiatan perbankan konvensional. Sementara BPR Syariah itu mengikuti dengan prinsip syariah Pak. Ya, jadi itu. Nah kemudian untuk produknya kami tuh punya produk yang namanya diikuti dengan sebetulnya sama gitu ya dengan BPR juga ya. Tapi ada produk-produk yang kita pakai akadnya akad syariah Pak. Kita punya akad murabahah yaitu jual beli. Kemudian kita punya akad mudarobah yaitu dengan bagi hasil. Kemudian juga ada yang namanya ijaroh atau dengan sewa. Nah itu istilah-istilah di syariahnya Pak. Kemudian ada lagi nih Pak yang membedakan. Bentar. Ini tabungan atau apa yang Ibu ngomongin dari tadi? Itu akadnya Pak. Oh akadnya doang, baru akadnya? Iya baru akadnya. Jadi akadnya ada 3? Ya kurang lebih ada tiga jenis yang biasa kita pakai di prinsip syariah. Jadi sebelum akad, kalau orang mungkin yang belum tahu kayak saya mungkin belum pernah kan gitu kan. Begitu pas mau akad itu ada jenis akadnya ada 3. Iya, walaupun kepentingannya sama. Misalnya saya untuk minjam beda-beda uang. Pak, beda-beda. Jadi misalnya Bapak mau pinjam. Jadi produk itu baru akadnya saja. Iya, baru akad nanti. Akadnya tadi ada 3 yang Ibu jelasin tadi. Nah itu fungsi akadnya itu buat apa? Kalau akad kegunaan, yang tadi, Pak. Kegunaan. Kalau misalnya untuk pinjam konsumtif, misalnya untuk pinjam. Kalau konsumtif biasanya kita pakai ke arah ijaroh Pak, ijaroh multi jasa kita bilangnya. Oh gitu. Nanti kalau Bapak misalnya mau buat modal kerja, ada mudarabah atau bagi hasil Pak. Bapak mau beli mobil misalnya, kita pakai akad murabah atau jual beli. Jadi tergantung kebutuhannya apa. Iya, kebutuhan atau kegunaannya. Berarti kalau di itu ijab kabulnya gitu loh ya. Iya, gitu Pak. Nah terus itu tadi perbedaannya, itu yang mendasar banget ya. Jadi PK sebelum perjanjian kita harus melalui proses yang tadi Ibu sebutin tadi. Iya. Nah terus kalau mengenai produk-produknya itu apa sih Bu?
Apakah sama? Ada tabungan, ada deposito, atau gimana, Bu? Sama, Pak, kurang lebih sama. Kita punya tabungan, kita punya deposito, kita punya. Nah, kalau di Bapak di BPR itu kan sebutnya kredit ya, Pak. Kalau di kami sebutnya pembiayaan, Pak. Oh, beda nama saja. Iya, beda nama. Kemudian nanti kita pakai akad, Pak. Itulah juga yang membedakan kita. Akadnya adalah kita dengan menggunakan prinsip syariah. Nah, kalau jenis tabungannya di tempat Ibu sendiri, Rizky Barokah ada berapa jenis? Ada dua tabungan, jenis, Bu? Pak. Oh, dua jenis. Dua jenis. Satu tabungan wadiah, dan tabungan wadiah itu, Pak, fungsinya buat apa tuh, Bu? Itu biasanya kita pakai untuk nasabah-nasabah pembiayaan. Karena kan nasabah pembiayaan di tempat kami itu pada saat dia membayar angsuran, dia harus masuk dulu ke tabungan atas nama dia. Kemudian nanti kita debit dari situ. Jadi sebetulnya sifatnya hanya kayak numpang aja gitu. Sehingga di situ tabungan wadiah itu nanti titipan, Pak, artinya. Kayak uang digital gitu lah ya. Jadi nggak ada biaya admin, Pak. Kita nggak kenakan biaya admin, Pak. Itu apakah sama setiap BPRS seperti itu apa gimana? Enggak semua sama sih, Pak. Tapi kebanyakan sih punya produk ini wadiah. Tapi adminnya biasanya tidak dikasih karena kita tidak memberikan bagi hasil. Nah, jadi semua BPRS tidak ada admin untuk yang tadi Ibu jelasin, yang wadiah, atau memang yang wadiah tergantung enggak? Pak, ada juga yang mungkin tergantung bagaimana mereka menggunakan fasilitas yang dikenal. Kalau di tempat kami, Rizky Barokah itu wadiah itu tidak ada biaya admin, Pak. Itu mungkin salah satu keunggulan kami. Gitu, jadi kan? Gitu keunggulannya. Nggak jadi kalau mau admin. nabung, jangan kemana-mana ke Rizky Barokah aja. Iya, gitu ya. ada tabungan khusus untuk titipan. Misalnya nih Pak Henry punya uang 10 juta, terusnya daripada taruh disimpan di balik bantal, Pak, takut hilang, mendingan titip sama saya aja, Pak. Tapi kan belum tahu kepentingannya untuk apa. Iya kan, tapi tabungan. Jadi taruh di tabungan dulu, nanti nggak kita kenain biaya admin. Nggak harus gitu, tujuannya Pak. Apa, yang penting nabung bebas, dulu. Iya, bebas kan nabung bebas buat apa? Oke. Gitu. Nah, terus tadi ada wadiah. Kemudian satu tabungan, lagi ada mudharobah. Nah, kalau mudharobah itu mana tuh, Bu? ada biaya adminnya dan ada bagi hasilnya, Pak. Oh, jadi biasanya untuk bisnis gitu ya, Bu ya? Bisa untuk bisnis. Dan kalau Bapak di BPR Konven kan ada bunga ya, Pak. Bapak tiap bulan nabung ada bunga. Nah, di mudharobah kita bilangnya bagi hasil. Jadi ada bagi hasil, tapi ada biaya adminnya juga. Ada biaya adminnya kira-kira berapa persen tuh, Bu? Kita nggak boleh main persentase, Pak. Nggak boleh ya? Nggak boleh gitu sih. kan. Kita tentukan nominalnya. Misalnya biaya adminnya hanya Rp4.000. Oh, per bulan? Per bulan. Nah, terus itu adminnya. Ya. Terus kalau bagi hasilnya nih gimana nih, Bu? Biar pemirsa juga tahu nih. Bagi hasilnya kita kalau juga. Kalau di Konven kan berapa persen? Ya. Ya kan, kalau di itu. Jadi kalau bagi hasilnya itu tergantung bagaimana setiap bulannya kami BPR Syariah mendapatkan keuntungan. Itu yang kita namanya bagi hasil. Misalnya Bapak taruh uang di kami, nanti kita sepakat, Pak, di awal. Buat Bapak misalnya 55, bagiannya adalah 55 bagian, di kami 45. Nanti hasilnya seperti itu kurang lebih. Tapi kalau mau dihitung berapa sih equivalent rate-nya, bisa, Pak. Kurang lebih sekitar 2-3% equivalent rate untuk ditabungan di mudharobah di Rizky Barokah. Oke. Nah, kalau misalnya kayak saya nih, pemirsa, anggaplah saya pemirsa, ya kan. Terus saya mau nabung yang tadi yang mudharobah itu, ya kan. Saya mau untuk bisnis, misalnya jual beli motor, kendaraan. Oke. Itu saya punya bisnis saya jual beli motor, misalnya gitu kan. Nah, itu jangka waktunya setahun apa? Iya, sama, Pak, setahun. Sama persis. Iya, 2 tahun, 3 tahun gitu. Kita maksimal di 3 tahun. Nah, berarti bunga bukan kalau di kami bunga, kalau di tempat Ibu kan bagi hasil. Bagi hasilnya dihitung sampai dengan jatuh tempo. Iya. Oh, kalau di lunas pada saat maksudnya Bapak kalau lunas ya, Pak ya? Kalau itu kan katakanlah setiap bulan nih sampai dengan jatuh tempo, bagi hasil kan jelas tuh. Betul. Ya kan, bagi hasilnya. Nah, kalau misalnya tengah jalan saya mau lunasin, itu gimana tuh? Nah, itu nanti ada kebijakan, Pak. Kita tidak boleh memperjanjikan di awal, tapi nanti ada kebijakan dari manajemen. Misalnya kita hanya mengenakan 1 atau 2 margin ke depan. Jadi nggak mesti sampai lunas. Walaupun secara ketentuan khusus untuk di akad yang murabaha itu kita bisa mengambil sampai dengan lunas. Tapi balik lagi kan kita ingin BPR Syariah itu tidak dikenal dengan bank yang susah gitu ya, tapi bank yang cukup fleksibel sehingga itu masuknya dalam kebijakan tapi tidak diperjanjikan di awal. Oh, jadi prinsipnya boleh melunasin tengah jalan. Boleh. Berarti banget, bersama, Pak. Ya, sama, Pak. Cuman bedanya bagi hasil sama satu lagi tidak ada admin, biaya admin khusus untuk tabungan yang tertentu. Oke.
Nah, terus kalau untuk penyaluran dana di dalam BPRS Rizky Barokah sendiri gimana, Bu? Bisa dijelasin ke pemirsa? Kami sih sama Pak, seperti halnya BPR gitu ya, kami. Ada berapa tuh ya? Ada Oh iya, itu Mudarobah. Murabah tadi yang itu yang akad-akadnya itu Pak, tadi ada Mudarobah. Oh, yang akad-akadnya. Nah, mungkin sedikit Pak, saya mau tambahin nih Pak, bedanya juga. Kalau di BPR itu kan diawasi oleh OJK ya Pak, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau ini diawasi oleh kami Allah sama, sama diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, ditambah ada pengawasin lagi nih Pak. Kita punya DPS namanya Pak. Berarti double pemeriksa? Betul Pak, Dewan Pengawas Syariah namanya. OJK meriksa. Kemudian ada lagi namanya Dewan Pengawas Syariah. Itu ada di struktur kami Pak, di struktur internal kami. Jadi bukan di eksternal tapi di internal kami. Oh, jadi ada 2. Iya. Dan itu setiap tahun? Itu setiap bulan kami melakukan rapat gitu, koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah kami di BPR Rizky Barokah. Itu ada 2 Pak, Dewan Pengawas Syariah. Fungsinya apa? Fungsinya mereka mengawasi kami untuk agar kegiatan operasional kita itu sesuai dengan produknya, layanannya, transaksinya itu sesuai dengan prinsip syariah, termasuk memberikan masukan kepada manajemen agar kegiatan kami ini sesuai dengan aspek-aspek syariah. Jadi dikasih masukan ke kami, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, kurang lebih begitu. Bedanya sama diperiksa oleh OJK sama yang tadi? Kalau OJK kan eksternal Pak. Kalau ini DPS kan ada di struktur kami. Namanya DPS? Iya, Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah. Nah itu pemerintah juga kah atau memang independen? Enggak, individu yang punya kemampuan ya, karena juga ada apa namanya, ada materi yang harus dikuasai tentunya tentang perbankan syariah. Jadi nggak bisa begitu aja gitu Pak. Itu sebetulnya hampir sama kayak komisaris, tapi ini khusus untuk yang untuk yang syariahnya, prinsip syariahnya harus dijalankan. Jadi mereka yang mengawasi. Kalau misalnya ada salah dikit, nanti mereka ngasih, ini produknya salah loh, harus sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi mereka yang mengawasi kita secara internal. Oh, itu setiap tahun juga Bu, sama kayak OJK? Iya, jadi mereka juga punya kewajiban Pak kepada OJK melaporkan hasil pengawasannya kepada hasil pengawasannya BPR Syariah kepada OJK. Ada Pak laporannya. Berarti di bawah OJK gitu ya Bu ya, tetap ya? Iya, karena individunya ada mereka tuh individu Pak, 2 orang di tempat kami, seperti komisaris juga Pak. Komisaris ya. Iya. Oke. Nah terus menarik nih Bu ya. Berarti kalau yang mau umroh, yang mau apa, ada juga gitu di tempat Ibu? Oh ada Pak. Tadi yang produknya tuh Pak. Jadi kami punya produk juga untuk misalnya ada masyarakat yang mau umroh. Nah tentunya kita punya paket pembiayaan yang namanya untuk keberangkatan umroh. Kemudian ada juga untuk talangan haji Pak. Sekarang itu kan kalau kita mau naik haji lama ya Pak, bisa sampai 20-25 tahun atau 30 tahun. Jadi ada produk talangan haji supaya cepat. Kalau nunggu tabungan dulu misalnya 25 juta kan kelamaan Pak, nabung 25 juta. Mendingan sini dibiayai dulu, ditalangin dulu ceritanya dengan pembiayaan dari BPRS Rizky Barokah, kemudian nanti disetorkan ke bank umum supaya dapat seat, dapat booking seat. Nah, sehingga dia aman Pak, sudah ada bookingnya gitu. Walaupun tabungannya belum mencukupi. Iya, gitu. Karena kan kita talangin dulu. Iya, nanti kemudian dia mengangsur setiap bulan kepada kami. Nah, oke. Kalau yang umroh nggak ada kayak gitu? Umroh enggak langsung Pak, karena kan umroh nggak terlalu panjang ya ngantrinya. Berarti kalau umroh bisa juga nih di tempat Ibu Rizky Barokah mau umroh nih, bisa gitu Pak, kan? bisa. Jadi nabung terus sampai mencukupi dananya untuk umroh. Enggak, kita ada pembiayaan juga Pak. Ada pembiayaan juga? Iya, jadi nanti kita kerjasama dengan travel, misalnya harganya 30 juta. Nanti kita bayarin tuh Pak ke travel. Nanti kemudian si nasabah BPRS bayarin ke kita, dulu ke travel, beli paketnya. Nasabahnya berangkat, nanti bulan depannya ngangsur ke kita. Oh, jadi bisa berangkat baru ngangsur? Iya. Oh gitu Pak, betul. Oke, kalau yang tadi Ibu punya itu berarti talangan hajinya itu bisa langsung atau sesuai ketentuan yang berlaku di Ibu? Sesuai ketentuan berlaku Pak. Jadi ditalangin dulu lah intinya gitu Pak. Menarik. Nah tapi nih Bu, sekarang kan pasti kan ada peluang, ada tantangan. Menurut Ibu nih tantangan dan peluang BPR Syariah itu apa sih? Nah
Tantangannya tentunya ada internal, ada eksternal ya Pak. Kebutuhan masyarakat tentang digital perbankan itu juga menjadi tantangan buat kita. Kemudian tentunya kalau peluangnya Pak, kami gini Pak, BPR itu kan bank kecil ya, bank lokal, sehingga pada saat nasabah atau calon nasabah datang ke BPR itu kita mau terutama pembiayaan deh Pak. Kalau mungkin kalau di bank umum mungkin butuh waktu 1 minggu atau 2 minggu, tapi di kami 1-2 hari aja bisa selesai. Nah itu menurut saya itu peluang yang perlu kita tangkap karena secara struktur kita pendek. Keputusan pembiayaan hanya sampai di direksi, jadi nggak susah lah Pak. Siap, mantap. Terima kasih Ibu Andi atas penjelasannya. Kita kembali lagi nantinya kapan-kapan kalau diundang lagi karena banyak teman-teman yang ngantri nih. Iya. Terima kasih. Oke pemirsa, itu dulu dari kami dengan saya Henry Palti dan BPR Syariah Rizky Barokah dengan Ibu Andi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.